Tadi yang dijelaskan Pak Sadik, saya pikir luar biasa, sangat modern dan sebagainya. Tetapi saya ingin mendalami yang remeh-temeh saja, kecil, tetapi ini bisa menjadi wajah daripada perusahaan-perusahaan kita. Kalau tadi disampaikan, dan sebetulnya kalau kita hanya membaca di minggu-minggu terakhir ini di beberapa media, disampaikan sebetulnya bahwa salah satu persoalan BUMN di bidang kesehatan itu adalah tidak bersinerginya satu dengan yang lain. Jadi perusahaan-perusahaan di bawah di bawah Bio Farma itu memang melakukan gerakan sendiri-sendiri, ya kan? Jadi dalam pengelolaan perusahaan, pengadaan, operasional perusahaan, ataupun dalam penelitian dan pengembangan. Jadi tidak menjadi hal yang mengherankan apabila tadi disebutkan Indofarma, kemudian Kimia Farma dan sebagainya itu mengalami kerugian. Sehingga saya pikir dari pernyataan beberapa media ini saya ingin mendapatkan tanggapan secara langsung kayak apa. Karena tadi Bapak tidak menjelaskan hal ini. Sedangkan ini oleh media massa terakhir-terakhir ini sangat diangkat. Kemudian yang kedua, tadi juga sedikit menyinggung mengenai penyertaan modal negara, kan gitu. Di 2024 ini, kalau nggak salah, apa namanya, Bio Farma ini kan diusulkan oleh Menteri 2,2, kan gitu. Nah, mengenai programnya, itu salah satunya mengenai fasilitasi belanja modal baru. Itu pembangunan fasilitas produksi di Cikampek. Sedangkan Bapak tadi mensinyalir bahwa kerugian Kimia Farma ini diakibatkan tidak efisiensinya pabrik-pabrik yang ada. Jadi dari 10 menjadi 5. Sementara ini mau mengembangkan pabrik baru. Ya, jadi ini saya berharap mendapatkan penjelasan tentang perencanaannya, kan gitu. Nah, kemudian saya singgung sedikit-sedikit aja. Indofarma. Bu, Indofarma itu kalau nggak salah beberapa minggu yang lalu dikabarkan ada isu bahwa Indofarma terjerat pinjol. Memang setelah didalami, menurut pernyataan Ketua AFI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, itu memang tidak ada. Tetapi ada peribahasa bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api. Barangkali yang terlibat adalah lingkaran-lingkaran Indofarma atau oknum-oknum. Ya, karena apa? Dari beberapa media kalau kita baca dengan teliti, memang penyebab rugi daripada Indofarma itu pertama melakukan transaksi jual beli fiktif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua menempatkan dana deposito atas nama pribadi untuk di Koperasi Simpan Pinjam Nusantara. Kemudian yang tiga, kerjasama tanpa studi kelayakan, analisa kemampuan keuangan customer. Jadi ini sudah disampaikan oleh media. Jadi saya kepingin tahu sebetulnya siapa, bagian apa yang melakukan, dan itu tujuannya apa. Nah, kemudian tadi kawan-kawan juga menyinggung persoalan Kimia Farma. Di Kimia Farma juga oleh media dilaporkan Kimia Farma mengklaim membukukan pertumbuhan 7,93%, ya. Tapi kenyataannya mencatat kerugian 1,8 T itu tahun 2023. Dugaannya pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan. Tapi saya tidak ingin mendalami itu, Pak. Tapi saya ingin mengangkat persoalan peristiwa kecil, karena ini bukan kasus, Pak, tapi peristiwa kecil yang terjadi di kalau nggak salah Pajajaran Bandung. Pajajaran Bandung itu kota di tengah kota. Saya ingin sampaikan bahwa ini terjadi ketika nakesnya, jadi dari dokternya, itu mengalami sakit dan perlu diopnam. Nah, ketika diopnam, ternyata dokter ini harus mencarikan dokter pengganti. Kalau tidak mencarikan dokter pengganti, maka dia harus dipotong cuti. Saya tidak bicara tentang ketenaga kerjaan, Pak. Tetapi saya ternyata ketika menelusuri, karena pada saat itu saya ada di tempat itu, ketika saya menelusuri, ternyata memang di Kimia Farma itu memberlakukan tindakan-tindakan tidak manusiawi dan tidak masuk akal. Bayangkan, Pak.
Di sana ada ketentuan mengenai garansi fee. Seorang dokter honornya itu 2,5 juta. Masuk dari Senin sampai Sabtu dengan 2 shift. Shiftnya itu kalau pagi 8 sampai jam 1, kalau siang jam 2 sampai jam 7, 5 jam. Meskipun ketika saya tanya, itu ketika melakukan wawancara, perjanjian, dan sebagainya, bahwa dia satu minggu itu hanya 8 jam. Jadi kalau Kimia Farma, yaitu BUMN ternama, melakukan kebohongan, itu saya pikir menjadi satu catatan. Karena pada saat itu ada MOU, tetapi sampai sekarang, dokter ini bekerja sudah setengah tahun tanpa perjanjian kerja. Nah, sehingga saya ingin sampaikan seperti itu. Bayangkan honornya ketika kita rata-rata, saya tanya, setiap harinya ketika dia datang hanya 90.000. Lebih kecil dari pegawai outsourcingnya cleaning service DPR di sini. Lebih kecil dari keneknya kuli bangunan. Ini 90.000. Tetapi ketika dia tidak bisa masuk kerja, dia harus mencari dokter pengganti dan uang duduknya 250.000. Bayangkan dia hanya dapat 90.000, kemudian ini. Tapi saya harap Pak David pasti tahu itu. Karena 9 Mei saya WA kepada Pak David. Dengan jawabannya Pak David, prinsipnya Kimia Farma akan sedang melakukan perubahan di seluruh dengan fokus operasional excellent. Tetapi apa yang terjadi? 1 bulan ini Pak David tidak melakukan tindakan apa-apa. Dan apa yang terjadi, Pak? Pada saat dokter itu, saya sakit, saya diopnam, saya tidak bisa mencari dokter pengganti. Maka operasi di klinik itu tutup, Pak. Inilah operasional yang excellent. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Jadi ini banyak ya, sehingga apa? Dokter ini justru menjadi, ini karena ini ujung tombak. Saya menjadi heran ketika dokter, karena kalau dokter gigi itu harus melakukan tindakan. Ketika dia melakukan tindakan, honornya malah lebih anjlok. Karena apa? Karena dia dipotong, yaitu dipotong obat dan dipotong bahan. Ini kalau dokter gigi, ya ini saya ingin sampaikan seperti itu. Nah, jadi bagaimana nanti pelayanannya? Pelayanan terhadap masyarakat, saya hanya ingin sampaikan itu. Tapi apa yang terjadi? Saya kaget ketika saya tanya, kenapa dokter tidak protes? Tapi dokter itu mengatakan bahwa saya tidak mungkin protes, karena kalau saya protes, itu membuka aib dari Kimia Farma. Ini. Dan yang lagi dia ngomong, saya ini bentuk perikemanusiaan saya dan juga bentuk ucapan terima kasih kepada Bio Farma. Saya tanya, kenapa ucapan terima kasih terhadap Bio Farma? Saya bilang, karena dokter ini juga menjadi karyawan tidak tetap di Bio Farma yang mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Ini sebaliknya ini. Di Bio Farma begitu, di Kimia Farma semacam itu. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan, sehingga Pak David, saya perlu ingin memberikan catatan. Jadi Pak David jangan hanya piawai di dalam menjawab, tapi tidak ada solusi. Nah, jadi gitu. Jadi dokter ini tidak mau protes. Sehingga kalau saya meminjam istilah gurunya Pak Aryo Bimo, sebetulnya Kimia Farma telah melakukan eksploitasi dromparlom. Ini yang perlu saya sampaikan. Ini kaitan ini, sehingga saya berharap ini mendapatkan catatan. Pak David, kalau hal ini tidak segera ditangani, saya akan melaporkan kepada holding, dalam hal ini Bio Farma. Kalau Bio Farma tidak memberikan respon, saya mau lapor kepada pimpinan dan ketua Komisi 6. Kalau Komisi 6 juga tidak bergeming, saya akan lapor kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Kalau Pak Erick Thohir pun nggak ada responnya, saya mau lapor pada malaikat. Jadi itu, ini mesti mendapatkan catatan, saking sudah memuncaknya. Kemudian malaikat saja, karena presiden, menteri itu pembantu presiden, Pak. Nah, kemudian yang terakhir, kalau Inuki tidak ditanya kan juga rasanya nanti gimana. Kalau nggak salah, Pak, di
tahun 2023 Inuki itu akan diberi kucuran anggaran dari Bio Farma 200 miliar kan, kalau nggak salah begitu waktu itu. Nah, saya ingin mendapatkan kabar dan kondisi saat ini kayak apa. Kalau memang sudah mendapatkan 200 miliar, itu kira-kira itu suntian 200 miliar itu untuk apa dan hasilnya bagaimana? Karena Inuki ini kan dulunya kantornya di sebelah rumah saya, Pak, di BSD. Kira-kira itu pimpinan yang kami hormati. Mohon maaf, Pak. Saya berharap tadi agar hal-hal semacam ini itu dilihat, karena saya WA-nya saya masih simpan dan sebagainya, tidak melakukan tindakan apa-apa. Jadi kalau kemudian yang diceritakan hebat-hebat ini, sebetulnya ini cermin. Apakah benar yang disampaikan oleh bapak-bapak itu benar? Karena hal yang kecil saja telah melakukan pelanggaran kemanusiaan. Terima kasih.